Perjanjian lintas dimensi. Walaupun tidak semua orang bisa melakukan perjanjian lintas dimensi, bahkan mungkin dengar pun baru kali ini apa itu perjanjian lintas dimensi. Tapi pada kenyataannya memang ada, hanya hal ini tidak pernah dipopulerkan hingga menjadi viral, karena hal ini memang hal yang sangat sensitif terhadap privasi seseorang. Apalagi hal ini sampai diketahui orang lain, maka akibatnya bisa sangat fatal bagi yang telah melakukan perjanjian lintas dimensi ini. Bukan saja orang tersebut akan kehilangan martabat dan harga diri, karena masyarakat akan memandangnya sebagai manusia rendah, dicap sebagai manusia yang telah menyekutukan Tuhan, dan berbagai macam predikat buruk rendah yang akan dilontarkan kepadanya oleh masyarakat di sekitarnya. Sekalipun tuduhan-tuduhan itu sangat sulit untuk dibuktikan secara materi. Karena perjanjian lintas dimensi ini dilakukan oleh masyarakat awam yang sama sekali tidak memahami apa lintas dimensi itu sendiri. Tujuan mereka hanyalah hasil melalui seorang perantara, dan disyaratkan tak boleh ada yang tahu, sekalipun itu oleh keluarganya sendiri atau sanak keluarga dekat yang lainnya. Bahkan tidak boleh diketahui oleh sesama pelaku perjanjian lintas dimensi. Maka mungkin dari 1.000 orang, hanya 5% saja yang pernah dan sedang terlibat di dalam peristiwa ini. Akibatnya, seseorang yang melakukan perjanjian lintas dimensi ini juga harus pandai-pandai menutupi semua kegiatan yang telah disepakati di dalam perjanjian tersebut. Apalagi kegiatan ritual yang wajib dilaksanakannya. Di era milenium ini, perjanjian lintas dimensi hampir tidak lagi mendapat kepercayaan dari publik modern karena dianggap tak masuk akal sehat, tidak ilmiah, tidak inteleks, dan tidak bisa dibuktikan secara apapun. Namun justru suasana inilah yang menjadikan pelaku perjanjian lintas dimensi itu menjadi merasa lebih aman dari kemungkinan untuk ketahuan oleh masyarakat. Penampilan para pelaku perjanjian lintas dimensi ini akan juga terlihat sebagai manusia modern layaknya, kaya raya bahkan, berpendidikan tinggi, berkedudukan terhormat di mata masyarakat. Peristiwa perjanjian lintas dimensi ini andai pun sampai terdengar ke telinga masyarakat berupa tuduhan kepada seseorang yang dicurigai, maka peristiwa ini hanya akan dianggap sekedar sesuatu peristiwa mistik saja, atau hanya mitos belaka dan tahayul. Tidak mungkin diiyakan sebagai peristiwa nyata. Kalau menjadi gosip, itu yang paling tepat sebutannya. Untuk mengungkap peristiwa perjanjian lintas dimensi ini memang bukanlah hal mudah. Namun sudah menjadi ketentuan hukum alam. Apabila telah tiba waktunya, semua peristiwa misteri di muka bumi ini akan terungkap. Alam bekerja dengan hukumnya sendiri, dan sering akal manusia tidak dapat memahaminya. Tapi tiba-tiba saja terjadi di sekelilingnya. Dan kita semua akan menerima semacam rasa terkejut. Alam memang masih banyak menyembunyikan misteri yang belum bisa diungkap oleh manusia. Sekalipun ilmu peradaban modern manusia saat ini
telah mencapai teknologi kuantum. Ada seseorang yang ternyata telah terlibat langsung dengan peristiwa perjanjian lintas dimensi ini, walaupun keterlibatannya secara tidak dia sengaja. Sehingga dia dapat mengetahui bagaimana proses dan dampak dari adanya perjanjian lintas dimensi ini. Dia pun sadar tidak mungkin membeberkan peristiwa ini untuk menjadi konsumsi publik atau ditujukan sebagai pembuktian kebenaran adanya. Tapi entah apa alasannya, hatinya tetap ingin mengungkapkan pengalamannya tentang adanya peristiwa perjanjian lintas dimensi ini. Mungkin ingin sekedar berbagi, atau agar orang lain dapat mengambil hikmahnya. Hanya saja ada syarat yang harus dipenuhi untuk mengungkap peristiwa ini. Orang itu tidak mau disebutkan nama asli dan jati dirinya. Mari kita ikuti kisah perjanjian lintas dimensi ini. Brontos, maaf, nama ini sengaja penulis samarkan. Dia bercerita kepada penulis begini kisahnya. Namun maaf, para pemirsa, sebelum kisahnya dimulai, sebaiknya penulis jelaskan dulu siapa Brontos ini. Dia adalah teman penulis. Teman baik malah. Kami sudah sejak lama saling mengenal. Kami menetap sama-sama di sebuah kabupaten, yaitu saya sebutkan saja di Kabupaten P, di wilayah Jawa Timur. Kami memiliki hobi yang sama, yaitu mendaki gunung ataupun semacam petualangan. Hanya bedanya, teman penulis yang namanya Brontos ini, di samping hobinya berpetualang, dia juga sangat menyukai dengan ilmu-ilmu mistis. Dia sering mengadakan perjalanan tirakat, atau kalau orang Jawa bilang lelaku. Lelaku itu ialah sebuah tindakan melakukan gemblengan diri dan mental spiritual untuk memperoleh suatu ilmu tertentu. Nah, itu saja yang membedakan sifat kami. Hingga suatu saat kami pun lama sekali tidak pernah saling bertemu. Boleh dikatakan kami terpisah oleh kesibukan kehidupan kami masing-masing. Pada suatu hari, di sekitar tahun 2003, tanpa sengaja kami bertemu kembali di suatu acara pendakian, yaitu pendakian ke Gunung Penanggungan. Dan di puncak Gunung Penanggungan itulah kami pun mengobrol, penuh kangen layaknya dua sahabat yang sudah lama sekali tidak pernah bertemu. Hanya saja, penulis melihat perbedaan penampilannya yang sekarang bila dibandingkan dengan kala kami masih sering bertemu. Dia tampak lebih tua dari umurnya. Berpenampilan benar-benar seperti orang gunung, tanpa mengenakan alas kaki, pakaian hitam-hitam seperti pakaiannya perguruan silat zaman penjajahan. Dan mendaki gunungnya pun hanya dengan membawa sebotol kecil aqua. Tidak ada karier di punggungnya. Tidak nampak membawa perbekalan apapun. Beda sama kami, yang membawa perbekalan lengkap dalam karier besar di punggung kami. Namun demikian, toh dia terhadapku masih tetap saja doyan bercanda. Singkat cerita, saat itu awan mendung tebal tiba-tiba saja menyelimuti puncak Gunung Penanggungan.
Brontos berseru kepada penulis, "Kita harus segera turun. Kasih tahu semua teman-temanmu, Joe." Dia memanggil dengan nama kecilku. Lengkapnya nama kecilku adalah Joe Ganden. "Ini berbahaya kalau kita di sini terus," Brontos meneruskan nasihatnya. Dan benar saja. Baru saja Brontos selesai berkata demikian, angin seperti badai pun menerjang kami. Maka kami pun cepat berjalan menuruni puncak Gunung Penanggungan, mengambil jalur ke kampung Tamiajeng. Aku dan teman-teman pendakianku adalah orang-orang yang telah terlatih menuruni gunung dalam cuaca seperti apapun, termasuk di dalam menghadapi badai awan ini. Namun langkah menuruni puncak Gunung Penanggungan tetap kami lakukan dengan penuh kehati-hatian. Di tengah badai awan yang cukup kencang itu, penulis melihat Brontos berjalan seenaknya saja menuruni jalan setapak yang cukup terjal dan curam itu. Sebentar saja dia berhenti, menoleh ke kami yang masih berada di belakangnya, yang sedang berjalan turun selangkah demi selangkah. Setelah sampai di dekatnya, Brontos tiba-tiba berkata, "Joe, aku ada perlu hari ini. Aku duluan ya. Hati-hati, semoga selamat sampai di bawah. Aku pasti akan menemuimu lagi nanti suatu hari." Begitu katanya. Belum sempat aku menjawab, dia telah membalikkan badannya menghadap jalan turunan, dan kulihat dia baru saja selangkah melangkahkan kakinya. Tiba-tiba tubuhnya sudah hilang dari pandangan mataku. Aku berdiri bengong sejenak. Kemana dia perginya? Sama sekali tak tampak tubuhnya lagi. Pada saat bengong itu aku diingatkan oleh sesama teman-temanku yang berada di belakangku. "Ayo jalan." Dan aku pun tersadar. Lalu meneruskan perjalanan menuruni punggung Gunung Penanggungan itu. Bagaimana heranku tentang si Brontos ini. Ketika dia menghilang begitu saja setelah mengucapkan pamit perpisahan ketika menuruni puncak Gunung Penanggungan, sebaiknya kita abaikan saja. Hari-hari pun berlalu berjalan seperti biasa di kehidupan rutinku, sebagai pekerja buruh pabrik yang berangkat pagi dan pulang sore. Ada suatu hari, di hari Sabtu, di mana aku sedang libur bekerja, Brontos muncul lagi di depan rumahku. Setelah mengetuk pintu dan pintu pun kubuka, aku terkejut, campur senang, karena Brontos yang sempat kuduga hilang ketika di Gunung Penanggungan itu, kini dia benar-benar menepati janjinya untuk menemuiku lagi. Di halaman rumahku tak kulihat satu unit kendaraan pun. Entah apa yang dia naiki tadi. Angkot kah? Atau ojek kah? Sore itu kulihat Brontos tampil dengan penampilan yang sama seperti ketika aku temui di puncak Gunung Penanggungan. Tapi karena dia adalah sahabatku, aku tak peduli dengan penampilannya itu. Kurai pundaknya dan kuajak masuk ke ruang tamu. Tentang tata krama perjamuan kopi dan camilan, tak usah kuceritakanlah di sini. Sambil minum kopi, kami pun ngobrol ke sana kemari. Kebanyakan aku hanya jadi pendengar dari kisah-kisahnya yang kebanyakan tentang kisah lelakunya.
Sampai pada akhirnya dia ingin sekali menceritakan salah satu kisah. Tapi dia benar-benar ingin agar kisah ini tetap dirahasiakan. Namun ketika aku minta kalau aku jadikan tulisan bagaimana? Mulanya dia merenung sejenak. Dan bolehlah katanya. Tapi ada syaratnya. Apa toh syaratnya? Tanyaku. Aku mau cerita ini, tapi tidak di sini. Loh, di mana Tos? Brontos menatapku dan kami pun saling bertatapan. Aku tunggu kamu di Jolotundo ya, Jo. Kamu tahu kan Jolotundo? Kata Brontos. Ya tentu, aku tahu, jawabku. Kutunggu kamu di sana Sabtu depan. Katanya sambil bersalaman pamit. Karena waktu itu hari pun sudah menjelang merambah malam. Oke, kataku. Dan Brontos berhenti di depan pintu, membalikan badan lagi. Ada satu syarat lagi. Tolong rahasiakan namaku. Ganti pakai nama apa saja terserah kamu, kata Brontos lagi. Baiklah, kataku. Singkat cerita, hari Sabtu pagi, aku pergi ke Jolotundo. Dan Brontos sudah ada di sana. Kemudian dia mengajakku menaiki undakan batu menuju ke salah satu joglo yang sudah ada di sana. Kemudian setelah basa-basi sambil menyundut rokok kretek kesukaannya dan meneguk kopi panas yang baru kutuangkan ke dalam cangkir dari dalam termos panas yang sengaja kubawa dari rumah. Maka mulailah Brontos membuka cerita yang dijanjikannya kepadaku. Begini cerita tersebut. Yang kuberi nama dengan judul Perjanjian Lintas Dimensi. Ada suatu hari, Brontos merasa bingung ketika dirinya tahu-tahu sudah berada di sebuah tempat. Tempat yang benar-benar asing baginya. Sebuah lapangan yang begitu luas di hadapannya. Dia mencoba melihat ke belakang. Melihat jalan yang telah dia lalui tadi. Matanya menoleh, melirik ke kanan ke kiri. Tapi tak ada yang bisa dia lihat. Selain kabut putih yang sangat tebal. Semuanya tertutupi kabut putih yang tebal itu. Sehingga menghalangi pandangannya. Dan selang beberapa saat, dia pun membalikan badannya kembali, menghadap ke arah semula. Aneh, kata hati Brontos. Di belakangku ada kabut tebal banget. Tapi di depanku kok terang benderang. Pandangannya dia tebar ke seluruh lapangan yang cukup luas itu. Beberapa saat kemudian, dari luar lapangan, menjauh di sana, Brontos melihat bayangan orang yang sedang berjalan mendatangi lapangan. Semakin lama semakin dekat dan semakin jelas tubuh orang itu. Brontos melihat lagi bayangan orang lainnya yang juga sedang berjalan di ujung lapangan lain. Terlihat lagi yang lainnya juga berjalan ke arah lapangan di hadapannya ini. Ketika melihat ke sisi lain lapangan, tampak orang lain lagi berjalan ke arah sisi lapangan juga. Dia coba menghitung orang-orang yang berdatangan itu. Dalam hatinya. Itu 1. Itu 2. Itu lagi 3. Di sana lagi 4. Di sana lagi
Makin lama semakin banyak jumlahnya. Sehingga Brontos pun sudah enggan untuk menghitungnya. Namun yang dia ketahui, mereka semua itu adalah laki-laki. Tak seberapa lama pinggiran lapangan tersebut sudah dipenuhi oleh orang laki-laki tersebut. Namun masih ada juga yang terus berdatangan. Sehingga pinggiran lapangan itu benar-benar penuh oleh manusia-manusia. Tampaknya mereka pun mengambil posisi berdiri sesuka hati mereka. Mereka semua mengenakan pakaian kependekaran. Celana komprang selutut, baju komprang sesiku, tanpa ada kancingnya lagi. Hanya ada aksesoris sarung yang dililitkan ke pinggang. Ada juga sarung yang dikalungkan ke pundak. Aksesoris lain yang mereka kenakan adalah ikat kepala yang terbuat dari kain. Warna pakaian mereka mulai dari abu-abu tua hingga hitam pudar. Jadi hampir tidak ada perbedaan warna pakaian yang menyolok satu sama lainnya. Potongan rambut mereka pun beraneka ragam. Ada yang berambut panjang, ada juga yang botak gundul, ada yang potongan cepak, dan tak satu pun dari mereka mengenakan alas kaki. Setiap orang dari mereka membawa senjata tampaknya. Semacam golok panjang, rantai berujung bola besi berduri, tombak, tongkat besi, dan pedang. Aneh. Tempat macam apa ini, pikir Brontos. Brontos terus mengamati pergerakan mereka. Sepanjang garis pinggir lapangan itu dipadati oleh manusia laki-laki. Ada juga yang berdiri berjalan mondar-mandir di area dalam lapangan. Ada yang cuma menggerak-gerakkan badannya. Ada yang jalan mondar-mandir sambil petantang-petenteng. Ada yang meliuk-liukan pinggang layaknya sedang senam pemanasan ringan. Ada juga yang hanya bersedekap tangan di dadanya. Tak seberapa lama kemudian, Brontos melihat mereka yang berada di dalam area lapangan mulai berjalan menuju pinggir lapangan. Entah siapa yang menyuruh mereka. Tak terdengar satu komando pun. Dan akhirnya mereka menepi ke pinggir lapangan semua. Di tengah area lapangan hanya tinggal ada satu orang. Seorang lelaki kekar paruh baya. Badannya tampak berotot dengan senjata rantai berujung bandul besi berduri. Sambil bergerak menghadapkan badannya ke segala arah, diputar-putarkan senjatanya itu. Kelihatan kalau sedang menantang lawan. Kini Brontos pun telah berbaur dengan orang-orang di tepi lapangan. Pandangannya leluasa melihat ke ujung lapangan. Brontos baru menyadari kalau lapangan itu berada di belakang sebuah bangunan besar dan megah di seberang sana, yang dipagari tembok tinggi, lebih tinggi dari jajaran kepala orang-orang di seberang sana. Bangunan itu kelihatannya berkubah joglo, tampak megah, layaknya seperti bangunan istana kerajaan. Pandangan Brontos beralih ke tengah lapangan lagi. Dia melihat tiba-tiba saja, tanpa ada aba-aba, seorang pendekar dari pinggir sebelah kanannya berlari cepat menuju ke tengah lapangan dan secara langsung menyerang pendekar bersenjata bandul berduri besi tadi. Gerakan mereka berdua sangat sulit diikuti oleh mata. Namun tak seberapa lama, tahu-tahu si penyerang tadi sudah ambruk dengan kepala pecah berantakan. Otak pun terlihat terhambur ke atas tanah.
Brontos merinding dan bergidik melihatnya. Sangat mengerikan. Belum lagi kelahiran Brontos hilang. Secepat kilat pendekar bandul besi telah diserang lagi oleh seorang pendekar dari arah sisi lain. Pendekar yang ini bersenjatakan golok panjang. Gerakan mereka benar-benar sulit diikuti oleh mata telanjang. Cepat. Dan si golok panjang tadi terpaksa harus merelakan kepalanya juga hancur dihantam oleh bandul besi berduri. Ambruk dengan otak berhamburan di atas tanah lagi. Hal demikian itu terus terjadi bergiliran, sambung menyambung. Dan si botak yang bersenjatakan bandul besi berduri tersebut sering terkekeh tertawa setelah berhasil membunuh lawannya dan terus memutar-mutarkan bandul besi berdurinya. Dan anehnya lagi, setiap ada korban dari pertarungan itu selalu disertai dengan sorak-sorai semua orang yang hadir di situ. Apa ini menurut hati Brontos? Kini Brontos melihat pertarungan di tengah lapangan sudah berubah. Semakin banyak orang-orang yang langsung terjun bertarung secara berbarengan. Setiap dari kelompok sebelah kirinya ada yang masuk ke lapangan, maka seorang dari kelompok sebelah kanan pun langsung menerjang. Namun mereka bertarungnya satu lawan satu. Tak ada yang main keroyok. Dan telah banyak pula mayat-mayat korban pertarungan liar itu yang kalah bergeletakan di tengah lapangan. Ada yang kepalanya lepas dari badannya karena terbabat pedang mungkin. Ada yang isi perutnya terburai keluar. Ada yang badan dan kakinya terpisah. Pemandangan yang sangat mengerikan. Brontos terhanyut oleh perasaan penasarannya, bercampur ngeri. Dan bertanya-tanya dalam hati, acara apa ini sesungguhnya? Saat Brontos bengong seperti itu, tiba-tiba dia dikejutkan oleh tarikan tangan seorang pendekar. Orang ini datang dari kelompok sebelah kanannya, menghampirinya dan langsung menarik lengannya. Maksudnya, untuk menarik Brontos bersatu ke kelompok kanan. Tentu saja Brontos terkejut. Brontos jadi berpikir, kalau dia menuruti kemauan laki-laki ini untuk diajak masuk ke kelompok kanan, itu artinya Brontos pun wajib terjun ke tengah lapangan untuk bertarung. Brontos semakin deg-degan hatinya. Tak ada sedikit pun niatan untuk ikut bertarung. Lihatnya saja sudah ngeri. Dia hentakkan tangan pendekar itu sekuat tenaganya dan untungnya lepas. Namun pendekar ini kelihatannya memaksa. Dia tangkap lagi tangan kanan Brontos dan terjadilah tarik-menarik di antara keduanya. Bagaimana ini? Aku harus cepat mengambil sikap untuk melepaskan diri dari tarikan pendekar kuat ini. Bisik hati Brontos. Dengan suara keras, Brontos membentak, "Lepaskan! Aku gak mau bertarung." Seraya matanya menatap tajam ke mata pendekar itu, dan tangan Brontos pun dilepaskan. Kedua matanya menatap tajam ke mata Brontos. Brontos pun balas menatap tajam ke mata pendekar itu. Suasana pun menjadi tegang. Brontos lantas berpikir, tidak aman kalau tetap berdiri di sini. Si pendekar
kelihatannya tetap akan melakukan gerakan menarik lengan Brontos kembali. Tapi anehnya, selama ditatap tajam oleh Brontos, pendekar itu tidak hanya berdiri dengan ancang-ancang saja. Tetapi dia pun tampaknya kesulitan melangkahkan kakinya untuk lebih mendekati kepada Brontos. Rupanya Brontos diam-diam telah merapal ajian kilat tatit di hatinya, yang dia salurkan lewat kedua matanya, sehingga pendekar itu tidak bisa berbuat banyak. Matanya terpaku menatap mata Brontos. Kini Brontos telah mendapatkan rasa percaya dirinya kembali. Setelah perasaannya tadi diombang-ambingkan oleh keadaan yang serba aneh. Dalam hatinya, oh, ternyata ilmu ini bisa digunakan di sini. Aku harus pergi jauh ke pagar tembok seberang sana, pikirnya, untuk mencari tempat aman. Hatinya sangat tertarik ingin ke sana. Tapi harus dilakukan secepat kilat melintas ke tengah lapangan, agar tidak kepergok pertarungan di tengah lapangan. Brontos diam-diam mulai merapal ajian saipi angin dalam batinnya. Ajian saipi angin ini dapat melejitkan dirinya secepat kilat ke tempat yang diinginkannya. Mendekati akhir rapalan syair mantra ajian saipi angin, Brontos memejamkan matanya, serta dia menahan napas di pusarnya. Beberapa detik kemudian, Brontos membuka kembali matanya dan dia telah berada di tempat yang dia angan-angankan tadi, yaitu tempat di sebalik tembok di seberang lapangan dari posisi Brontos semula. Brontos berdiri sejenak untuk mengatur nafasnya. Dia kini sedang berada di balik tembok, dan di seberang luar tembok sana adalah lapangan jahanam itu. Sekarang aku aman, pikirnya. Brontos mulanya hanya merasa aman setelah berhasil melepaskan diri dari arena pertarungan brutal tadi. Namun kali ini, dia pun dikejutkan oleh pemandangan sekitarnya. Tembok pagar ini memanjang selebar bangunan gedung atau tembok gedung yang tampaknya ini adalah bagian belakang. Sedangkan antara tembok pagar ini dan bangunan gedung ini berjarak kurang lebih 5 meter. Ternyata benar bahwa tembok ini adalah pagar belakang dari sebuah bangunan istana. Yang membuat Brontos tercengang bukan temboknya, akan tetapi banyak sekali rongsokan peralatan rumah tangga yang tertumpuk di sepanjang antara kedua tembok itu. Banyak sekali tumpukan berbagai peralatan rumah tangga yang telah rusak, seperti panci sudah pada penyok, meja kursi yang sudah berantakan, bufet-bufet kuno juga demikian, bahkan wajan, sendok patah, cangkir pesok, ceret yang sudah tidak karuan lagi bentuknya, ada juga bekas ranjang-ranjang yang patah di sana-sininya, entah apa lagi. Dan semua material itu terbuat dari emas murni. Kelihatan dari warnanya yang kuning mengkilap. Inilah yang membuat Brontos melongo, mulutnya menganga, jantungnya jadi berdegup kencang. Wah, ini rongsokan limbah rumah tangga yang terbuat dari emas murni. Semuanya terbuat dari emas. Banyak sekali. Ini berapa ribu ton ya kalau ditimbang. Begitu dalam batin Brontos.
Brontos mencoba mengambil sepotong kaki kursi sebesar lengannya. Tapi kok sulit. Bergeser pun tidak. Seperti ada yang menyancangnya. Sekali lagi dia mencoba dengan menggoyang-goyang. Dia goyang kaki meja emas itu. Dan semua barang ikut bergoyang. Beberapa saat kemudian Brontos pun baru mengerti. Beberapa saat kemudian Brontos pun baru mengerti bahwa semua barang itu ternyata dirantai satu sama lainnya. Tali rantainya ternyata berada di bawah tumpukan rongsokan emas itu. Pantas saja gak bisa diambil, kata batin Brontos. Milik siapa barang rongsokan emas ini ya? Beribu pertanyaan bertumpuk di hati Brontos. Terkadang godaan datang. Hatinya jadi berandai-andai. Andai saja aku bisa membawa pulang sebatang kaki meja ini. Kira-kira beratnya tak kurang dari 50 kg. Istriku pasti senang. Tapi bagaimana cara mengambilnya? Kalaupun mau minta, kepada siapa mintanya? Emas ribuan ton ini milik siapa ya? Hati Brontos jadi galau tak karuan. Tumpukan rosokan perabotan yang terbuat dari emas murni itu telah membuat Brontos menjadi seperti orang bego. Dia hanya bisa menoleh ke sana dan ke sini. Sentuh sana, sentuh sini. Sampai dia gak sadar kalau di belakang dirinya telah berdiri seseorang laki-laki setengah bayang. Laki-laki itu mengawasi Brontos. Entah sejak kapan dan dari mana datangnya pria ini.